You know just what you do to me. Play my emotions like Halo semuanya, selamat pagi. Ini saya lagi jalan-jalan kebetulan habis ngambil laptop karena berisik laptopnya, akhirnya minta tolong temen buat dibersihkan. Alhamdulillah dapat. Ya saling tolong menolong ya sama pelajar di sini. Nah, gimana saya ingin cerita gimana sih situasi hidup di sini ya. Jadi sebelum teman-teman semua memutuskan untuk benar-benar mau kuliah di sini atau mau tinggal di sini, alangkah baiknya ya tahu dulu lah ya kondisinya. Jadi nggak semua negara di luar negeri itu seperti yang kita harapkan gitu. Jadi tidak seindah yang teman-teman bayangkan ya. Ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan negara tertentu, tapi ini adalah kenyataan yang saya temui dan saya jalani di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya menjelek-jelekkan negara ini gitu, tapi ini hanya sekedar penggambaran apa yang saya alami selama di Belanda. Jadi bagaimana sih kehidupan di Belanda? Kalau saya bisa bilang tidak seberapa jauh berbeda ya. Kalau dari sisi cara hidupnya, orang-orangnya itu ya mirip-mirip gitu. Mirip-miripnya gimana? Teman-teman nanti ke sini mungkin bisa lihat sungai atau kalau di sini dibilangnya tuh kanal ya, kanal yang hitam gitu. Jadi kali kalau di tempat saya bilangnya kali ya, kalinya tuh hitam tapi nggak kotor, jadi nggak ada sampah memang, tapi tetap warnanya hitam. Kemudian orang merokok di mana-mana, itu sama kayak di Indonesia ya. Dan kegunaan trotoar di sini bisa dipakai untuk jualan atau ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kayak gini-gini kafe kayaknya di Eropa itu mostly seperti itu ya. Jadi kita lihat trotoar dipakai buat meja dan kursi kafe, bahkan franchise terkenal di dunia pun juga menggunakan trotoar buat mereka buat tempat duduk pelanggan gitu. Nah, terus ya orang-orangnya cuek gitu ya. Cuek dalam arti mereka tidak memperhatikan orang sekitarnya gitu. Contoh kalau jalan trotoar misalkan itu cukup untuk 2 orang ya. Bisa untuk 2 arah kan ya, yang dari sana sama dari sana gitu misalkan. Nah, itu mereka kalau jalan berdua ya mereka bakal pakai semua trotoarnya gitu, nggak peduli ada orang mau lewat gitu. Jadi sampai kita jalan di jalan raya gitu, orang lain yang mau lewat dari sisi yang lain atau yang mau nyalip gitu ya, atau mau mendahului. Nah itu ya kalian harus cari jalan lain. Jarang orang yang mau ngalah. Jadi misalkan mereka jalan bergerombol gitu. Kan biasanya mereka pakai semua trotoarnya. Jadi nggak satu-satu gitu jalannya kalau ada orang lewat, nggak seperti itu. Nah kemudian ini kan saya pernah tinggal di London ya. Ya walaupun 1 tahun, tapi lumayan lah ya untuk tahu gimana cara hidup orang sana gitu. Nah kalau orang London itu standar standar attitude-nya itu sangat tinggi kalau di ruang publik. Jadi jangan sampai kita menyalahi haknya orang lain. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita papasan di jalan ya, misalkan kita mau ke sana, kemudian ada orang kayak salah paham gitu, miskom. Nah, itu mereka pasti akan minta maaf, walaupun belum tentu mereka yang salah gitu ya. Bisa jadi kita yang salah, tapi mereka yang minta maaf duluan. Jadi nggak menunggu orang lain untuk say sorry, tapi kita dulu yang minta maaf ya. Nah, tapi kalau di sini orang bilang sorry itu seakan-akan mereka punya kesalahan yang besar, padahal belum tentu, ya kan? Jadi saya udah terbiasa dengan kehidupan di London dulu. Nah, begitu di sini itu surprise karena walaupun mereka yang salah gitu ya, itu mereka juga nggak pernah bilang sorry. Nah, itu sih perbedaan. Bagaimana mereka berlaku di ruang publik itu nggak peduli dengan orang lain. Nah, kemudian ada lagi, ini yang sama dengan di negara kita di Indonesia, adalah susah antri ya. Saya kurang tahu sih apakah ini orang Belandanya atau memang dari negara Eropa yang lain, tapi mereka pastinya kulit putih, berambut pirang gitu ya. Jadi ya pasti orang Eropa. Nah, itu susah antri, teman-teman ya. Jadi bahkan suka nyalip-nyalip gitu. Terus
ya orang lain juga pasti akan ngikutin gitu. Mereka oportunis ya, kalau selama menguntungkan mereka ya mereka akan ngikutin gitu. Motong antrian memang enak gitu, kita bisa lebih cepat, tapi kan merugikan orang lain ya. Nah itu sih, jadi kalau bisa dibilang agak tidak jauh berbeda ya dengan kondisi saya dulu waktu di Indonesia gitu. Jadi hampir sama, cuman bedanya nyamannya di transportasi. Transportasinya nyaman, tapi ya itu kita harus mau membayar mahal karena memang di sini transportasi itu termasuk mahal ya teman-teman. Jadi nyaman tapi mahal. Kemudian healthcare, nah ini yang paling buat saya terkejut juga ya. Jadi di sini itu healthcare lebih baik di Indonesia daripada di sini gitu ternyata. Kalau saya baca ya curhatan dari orang-orang yang tinggal di sini sudah lama, yang saya nggak bisa sebutkan sumbernya, tapi ini terpercaya karena banyak sekali yang bilang demikian, bahwa kalau di sini di Eropa itu kan sistemnya kita kayak kalau di Indonesia tuh kita punya puskesmas terdekat. Kalau di sini tuh klinik dokter terdekat. Nah, itu yang kita harus terdaftar di situ gitu. Jadi kita harus punya asuransi, kemudian terdaftar ke klinik terdekat dengan rumah kita gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita kan telepon dulu. Jadi nggak langsung datang ya. Jadi telepon dulu, janjian. Kalau memang di sini ditanyain ciri sakitnya tuh kamu mengalami gejala apa saja gitu. Setelah itu, setelah mereka kayak menganalisa secara singkat gitu ya lewat telepon, nanti kalau parah pasti kita akan dijadwalkan gitu. Kalau misalkan memang perlu penanganan atau diagnosa tambahan ya, itu kita pasti akan dijadwalkan untuk ketemuan dengan dokter. Tapi kalau dinilai itu tidak urgent dan bisa sembuh sendiri mungkin ya, itu kita nggak akan dijadwalkan ketemu sama dokternya. Jadi nggak semudah kalau kayak di Indonesia gitu. Banyak kejadian yang sampai dokter itu susah, nggak mau merujuk pasien ke rumah sakit gitu. Sampai ada yang ini banyak ya kasusnya, sakit kanker itu sampai stadium 4 dan akhirnya ya tidak tertolong lagi karena dokternya nggak mau merujuk gitu. Jadi apa-apa sakit tuh selalu diminta untuk paracetamol terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak benar-benar parah itu dokter nggak mau merujuk ke rumah sakit. Kecuali kalau pasiennya itu ngeyel tuh apa ya? Maksa gitu ya. Ngeyel, maksa dan tegas ya. Tegas bahwa ini memang sudah parah dan memang nggak sembuh-sembuh ya. Karena sudah ada kejadian juga dibilang disuruh minum paracetamol dan sebagainya tapi nggak sembuh juga, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun itu nggak sembuh dan dokternya nggak mau merujuk ke rumah sakit gitu. Itu parah sekali ya. Jadi memang pasiennya kalau di sini harus cerewet, harus tegas, dia dirujuk ke rumah sakit. Jadi memang berat. Jadi hidup di sini kalau saya rasa itu agak berat ya teman-teman, terutama kalau dari sisi layanan kesehatannya. Dokternya itu juga kadangkala tidak pandai mendiagnosis. Karena apa? Karena di sini kan negaranya sudah tergolong maju ya. Itu jarang terdapat penyakit yang aneh-aneh gitu. Jadi mereka diagnosanya itu juga nggak sepandai dokter Indonesia gitu. Kalau kata orang-orang sih ya. Jadi susah untuk mengetahui, untuk mendiagnosa dengan cepat. Oh ini penyakit itu nggak seperti itu. Beda dengan dokter kita ya. Dokter kita kan karena penyakit yang ditemui itu sangat banyak gitu, mungkin juga bisa jadi lebih pandai ya dokter kita ya. Jadi mereka lebih cepat dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Bahkan ada yang cerita sampai MRI, sampai CT scan tuh berkali-kali tapi masih belum ketemu juga penyakitnya gitu. Begitu pulang ke Indonesia, periksa sekali tuh udah langsung ketahuan, oh ini sakitnya ini gitu. Nah untungnya kalau sakit parah langsung ketahuan ya teman-teman ya. Lah kalau sakit parah tapi tetap di sini dan nggak ketahuan, bisa jadi kan nggak bisa sembuh gitu, bisa jadi sampai itu tadi meninggal dunia. Jadi itu kondisi kalau dari sisi sosial masyarakatnya, kira-kira lingkungannya seperti itu. Nah saya sendiri sampai nggak kerasan tinggal di sini karena itu tadi saya nggak merasakan ada nilai tambah yang saya rasakan selama tinggal di sini. Jadi kayak ya sama aja gitu kayak di Indonesia. Kecuali kalau di UK dulu ya. Jadi saya merasakan gimana lingkungan yang positif gitu. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah ke luar negeri ya, atau sekolah luar negeri atau tinggal di luar negeri, ya kalau mau ke Belanda ya nggak apa-apa sebagai pilihan pertama gitu.
Kalau saya kan beda ya, situasinya udah pernah di UK, jadi ke Belanda itu sudah ada perbandingan gitu. Beda lagi kalau Belanda adalah tujuan pertama teman-teman sebelum ke UK, mungkin beda lagi ceritanya gitu ya. Oke sih, itu aja dari saya untuk part 2 ini, kondisi kehidupan di Belanda. Oh ya, satu lagi, housing itu susah ya, susah banget housing di Belanda karena negaranya kecil. Ya karena itu jadi terbatas housingnya. Tapi sebenarnya ada kalau kita punya budget, yaitu masalah klasik ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk sekilas bagaimana kehidupan di sini. Kebetulan saya belum ada kuliah karena masih menyusun proposal. Ini saya S3. Jadi saya belum tahu kondisi perkuliahan di sini bagaimana. Nanti akan saya ceritakan kalau memang ada sesuatu yang menarik. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call.